kita bahas tentang Undang-Undang IT tentang pasal 27 ayat 2 ya, yang saya bahas hukum ini bisnis. tentang hukum bisnis tentang perjudian online yang sekarang ini sedang marak. Ya. Yang kita khawatirkan dengan judi online ini akan membawa dampak buruk bagi generasi kita karena sudah menjadi candu. Kita lihat di beberapa medsos seperti begitu akibat dari judi online. Yang satu, kedua, mengganggu finansial masing-masing orang dengan secara nggak langsung berupaya dengan segala cara untuk meminjam uangnya melalui judi online itu. Yang kedua, otomatis mengganggu, ketiga mengganggu kesehatan mental juga mereka karena secara tidak langsung pikirannya terbawa bagaimana caranya untuk selalu mengikuti judi online itu dengan iming-iming dengan hadiah yang lebih bagus atau lebih menarik. Ya, jadi biar menang kan segala cara dikerjakan ya Bu ya. Iya, begitu ya. Nah, yang kita lihat upaya dari pemerintah untuk mengatasi judi online ini kira-kira bagaimana menurut Ajeng? Yang ada yang diketahui gitu, sampai sejauh mana upaya pemerintah untuk mengantisipasi adanya judi online ini? Menurut Ajeng sih ya Bu, pemerintah sekarang masih kurang tegas ya dalam hal judi online ini. Soalnya kan sekarang memang digital ini kan maksudnya sudah jadi kebutuhan utama kita dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi itu kadang kan kita sebagai orang tua pun di rumah kadang susah buat menyaring atau mengendalikan anak-anak ya Bu, kalau kita sebagai orang tua. Mungkin pemerintah juga begitu sih Bu. Jadi mereka ada kesulitan juga mungkin untuk mengendalikan si judi online ini ya. Jadi otomatis paling dari penerapannya dalam undang-undangnya saja mungkin. Iya, di situ ya. Nah, setelah kita simak, kita baca sih ini dari dunia perbankan sendiri yang saya baca ini dari jpnn.com bahwa BRI telah memblokir 1049 rekening yang diduga sebagai judi online. Kemudian menurut kompas.com telah memblokir 214.000 rekening yang diduga sebagai judi online. Nah, di sini mungkin kalau dari pihak perbankan udah berusaha memblokir para rekening dari yang terduga judi online ya di situ. Nah, paling bagus ya Bu ya. Iya, istilahnya dari dunia perbankan yang jadi masalah kita yang orang-orang awam ya seperti apa gitu kan. Kalau menurut saya sih para tokoh agama harus turun di sini karena ini juga menyangkut bagaimana anaknya bagaimana untuk memberantas judi online tidak semakin berkembang. Apalagi lihat di media sosial para anggota DPR kadang OJK sendiri terlibat dalam judi online ini gitu kan istilahnya. Menurut Teh Ajeng yang berkaitan dengan masalah hukum tentang hukum bisnis, permasalahan apa yang menurut Teh Ajeng yang menarik untuk dibahas dewasa ini? Kalau Ajeng sih sekarang tentang ini ya Bu, yang menurut Ajeng paling paling bukan diminati ya, maksudnya sedang di Ajeng konsen ke situ gitu, yaitu tentang ujaran kebencian. Ujaran kebencian seperti apa tuh Kak Ajeng, contoh kasusnya? Kalau ujaran kebencian sendiri menurut KBBI adalah ujaran yang menyerukan kebencian terhadap orang atau kelompok tertentu. Ujaran kebencian juga bisa diartikan sebagai tindakan komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain. Ini termasuk juga seperti aspek ras, warna kulit, gender, dan terutama agama ya Bu. Sekarang yang sedang marak kan tentang agama SARA ya Bu. Iya, masalah SARA ya, sering sensitif sering jadi perdebatan, jadi pemicu itu. Undang-undang nomor berapa yang berkaitan dengan hukum SARA?
sudah pelajari sih ya Bu ya sejauh ini. Untuk ujaran kebencian ini terutama yang menyangkut hal sara itu terdapat di pasal 28 ayat 2 Undang-Undang tahun 2024 yang berbunyi sebagai berikut. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik. Dan sanksi pidananya ini ada nih Bu di sini Bu. Ya. Sanksi pidana penyebar kebencian sara dalam Undang-Undang tahun 2024. Setiap orang yang dengan sengaja setiap orang yang dengan sengaja dan atau tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan atau kelompok masyarakat. Kita lagi Ada Teh Sari, ayo masuk. Assalamualaikum, maaf ya Waalaikumsalam. terlambat. Kemana saya lah atuh? Lagi ngebahas apa ini teh ya? Ini yang tugas hukum bisnis ya. Oh iya. Bisa Pokoknya ikut aja, ikut aja. Mulainya dari Teh Hamidah ya. Teh Hamidah ngebahas apa? Ini tentang penjualan online, baru tahu ternyata ada undang-undangnya. Itu kan terdapat di pasal 65 nomor 7 tahun 2014. Di dalamnya mencakup tentang syarat wajib yang harus diperhatikan, yaitu mengenai penjualan barang atau jasa yang harus mencantumkan informasi yang jelas mengenai kejujuran dan keaslian produk yang akan kita Jual, ya. Ya, jadi kita sekarang membahas hukum ini teh tentang jual beli. Jadi menambah wawasan kita ya. Berarti Iya. kita kalau berjualan teh harus bagaimana? Iya. Nggak boleh Melanggar dari nggak boleh dari berbohong. aturan itu. Kalau Teh Hamidah itu mencakup ke apa HI itu hak cipta nggak udah masuk belum hak ciptanya. Oh, kalau hak cipta itu ada lagi undang-undangnya yang terkait dengan hak cipta itu. Kalau ini mah bahas tentang hukum dagang. hukum dagang Nah, dulu mungkin ini online aja. masalah kebohongan itu misalkan tentang masakan mungkin ya. Iya. Bilangnya halal padahal tidak halal. Timbangan, Di situ, gitu ya. timbangan juga Timbangan. bisa. Nah, itu mungkin di Iya, situ. itu sama apa biasanya kalau baju tuh yang dilihatin foto apa sama yang aslinya nggak sama. banyak ya. tuh ya, itu Banyak juga yang karena garil pengalaman gitu, ah. banyak yang garil. Ya, pengalaman tuh aku juga pernah ngalamin seperti itu, beli baju terus yang dipesan apa yang datang apa, terus baru tahu nih ternyata itu teh ada hukumnya juga kalau kita laporin itu teh Melanggar ya. melanggar. Kalau kita tahu mah itu mah merugikan diri kita sendiri ya, karena apa Ya, berarti yang paling dirugikan pembeli kan teh konsumen. konsumen teh Ya. nggak akan mencoba beli lagi ke Iya, bikin kapok. Iya, lah, bikin kapok. Begitu kan. Iya. Kalau Teh Sari tentang apa nih? Oh iya ya, Pembahasannya? nyambung juga itu ke masalah pembohongan. Kalau saya membahas tentang berita bohong atau hoax. Wah, rame nih tentang hoax. Banyak Sekarang kan kan kita banyak hoax. Kalau saya dapat informasi ya. kalau saya tahu kalau hoax itu kan tahunya teh dari infotainment ya. Kalau ini kan mencakup selebritis. ya mencakup ke dalam hukum bisnis, ternyata termasuk pada pasal 28 ayat 1. Setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan informasi
atau dokumentasi elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Itu dapat dipenjarakan selama 6 tahun atau paling banyak 1 miliar. Oh, dendanya 1 miliar. iya. Terus contoh tentang hoax apa tuh yang lagi kekinian sekarang ini? Oh ya, berhubungan dengan Bu Neni juga di sini terdapat contoh tentang berita hoak, yaitu beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa pemerintah akan bagikan bantuan sosial melalui situs judi online. Kan pernah dengar kemarin-kemarin Iya, 1 iya. minggu kemarin ya, Oh, ramai ya. dapat Iya. bansos. Iya, jadi orang tuh jadi tertarik ya pada judi. Menjadi istilahnya kerusuhan di media sosial. Iya. Kok yang judi online menerima bantuan gitu kan, Iya. tidak layak gitu. Banyak yang mengklaim masyarakat kepada pemerintah. Tentang judi online itu hoax. Iya. Padahal akun tersebut membagikan video kondisi bidang pembangunan manusia itu Menko PMK Muhajir Effendi yang mengatakan warga yang menjadi korban judi online bisa mengambil bantuan sosial melalui sebuah situs judi online. Ternyata itulah adalah hoax. Wah, berarti kita harus pintar-pintar ya untuk mencari berita mana yang Untuk benar, mana yang menyaring ya, hoax. untuk Iya. Harus diri lagi. Iya, paling mungkin kita bahas tentang masalah hukum bisnis ya. Iya, alhamdulillah sekali ya. Mudah-mudahan menambah wawasan kita. Amin. Ya, Amin. udah pasti ya Bu ya, kita mempelajari Iya. hukum bisnis teh. Jadi kita Alhamdulillah lebih aware manfaat. juga ya, Iya. lebih aware terhadap maksudnya Diri apa kita yang sama- diri kita sama orang lain. Orang lain. Iya. Ya, paling itu. Ya, kita mengucapkan terima kasih sama kepada Bu Diah ya. Ya, Bu Diah Iya, Bu Diah selaku sebagai dosen dosen hukum bisnis. yang yang telah telah memberikan bimbingan dan bimbingan. materi selama perkuliahan ini. yang sangat bermanfaat Sangat bermanfaat sekali untuk untuk kita. kami pelaku UMKM. Usaha ya, Bu. para Yang dapat mahasiswa, menambah dosen. wawasan bagi kami, Iya, terutama yang awam bagi saya. iya. Tugas ini kita lakukan sebagai tugas dari mata kuliah hukum bisnis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.